Terima kasih Kak Riana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hauli. Saya asli orang Aceh, sekarang tinggal di Siak, Riau. Ada orang Aceh di sini? Kak Cut ya yang ada orang Aceh ya? Kebetulan belum nampak Suamiku hadir. Aceh. Oh ya, Dr. ini. Saya orang Aceh ya. Yang dari Pekanbaru ada? Dari Provinsi Riau? Belum ya? Belum ada, dok. Belum ada. Oke, banyak yang dari Pulau Sumatera ya? Pulau Jawa juga banyak. Oke. Jadi hari ini Pauli akan sharing tentang refleksi fitrah diri ya, karena sudah banyak ilmu yang kita dapat dari tanggal 11 ya, Iya, Kak Rina betul. ya. Jadi kita banyak merefleksi. Jadi Pauli pun di sini juga merefleksi ya, kita sama-sama berefleksi. Oke, Kak Riana, itu dari saya, nanti kita lanjutkan dengan materi. Ya, baik. Sebelum Dokter Kauli mengawali materinya, mungkin kita bisa sama-sama berdoa dahulu agar acara ini nanti dapat berjalan dengan baik. Monggo Bapak dan Ibu serta kakak-kakak sahabat mulia, mari kita tundukkan kepala kita untuk menghadirkan diri agar acara ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa, berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih kakak-kakak, sahabat mulia semua. Dan kita akan segera mengawali sesi Dr. Fatkauli. Monggo dokter, materinya boleh di-share. Dan tentunya ini pasti sangat dinanti-nanti oleh sahabat-sahabat mulia yang ada di sini. Iya, materi saya ini Kak Riana besok lebih diperkuat lagi ya oleh Teh Mayang ya. Jadi jangan lupa untuk hadir ya besok pagi. Ya, betul. Sahabat mulia, besok adalah pertemuan Pak terakhir dari yang akan disajikan oleh parade profesional speaker yang ada di parade Ramadan kali ini, dan mohon kehadiran sahabat mulia pula nanti pada acara Kak Mayang untuk besok. Monggo Kakak. Oke, sudah kelihatan Kak Riana? Masih on the way, sedikit lagi mungkin Dok. Ya, Ya, oke, boleh slideshow Dok. oke sebentar. Sudah ya? Ya. Oke, terima kasih Kak Riana atas kesempatannya. Mari kita sama-sama sore hari ini merefleksikan diri kita terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita ya. Karena semuanya adalah hal yang terbaik. Judulnya adalah Refleksi Fitrah Diri Menuju Bulan Fitrah. Jadi Holly di sini sebagai teman belajar ya. Jadi sama-sama bertumbuh dan belajar. Perkenalkan, saya Dr. Hauli, saya dokter umum, saya praktisi manajer pelayanan pasien. Di sini adalah pasien-pasien khusus ya yang saya tangani, seperti penyakit gagal ginjal, penyakit kanker, penyakit autoimun ya yang memang susah penyembuhannya ya, tapi tetap kita usahakan untuk mendampingi. Saya juga promotor Stephen, santri Trace Mapping, kemudian konselor duta kesehatan mental dan dia, kemudian coach chef dan penulis buku. Nanti juga dapat doropesnya Kak Riana ya, dua buku dari saya. Ya, betul dokter. Oke. Oke, saya ingin menanyakan ini Kak Riana dan sahabat mulia semuanya, kira-kira fenomena mana ya yang paling banyak saat ini? Silahkan dipilih ya, nanti dituliskan di kolom chat. Kira-kira di antara dua gambar ini mana yang paling banyak fenomenanya di sekitar kita gitu ya? Ayo dipilih kelompok A atau kelompok B nih, gambar A atau gambar B. Silahkan di kolom chat. B, oke. Ada yang A juga. B, oke. Kalau yang sekarang banyak yang B ya, banyak yang bahagia ya. Yang di grup ini semuanya bahagia, keluarganya alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin sakinah, mawaddah dan warohmah. Tapi fenomena yang di luar sana itu banyak banyak yang mana ya? A atau B? Kalau yang kita lihat
sekilas ya, sekilas kita melihat itu banyak yang mana, yang A atau B? Ya, yang banyak di luar sana adalah yang A ya. Di sana ada kasus perceraian, ada perselingkuhan, ada KDRT, ada pembunuhan, anak kesepian, penyimpangan sosial, dan pinjol. Sedangkan keluarga bahagia itu ada ya, cuma tapi bisa yang nggak sebanyak yang keluarga tidak bahagia. Sangat luar biasa fenomena yang kita rasakan saat ini karena itu akan berdampak juga ya untuk keluarga kita karena kita juga punya anak. Untuk mendidik satu anak itu perlu sekampung gitu ya. Jadi bagaimana kita juga mempunyai beban moral menciptakan lingkungan yang aman untuk anak kita gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebentar. Jadi berdasarkan pengalaman saya ketika saya bekerja sebagai praktisi manajer pelayanan pasien, sangat banyak kasus-kasus yang saya tangani yang menjadi hikmah untuk saya sendiri. Jadi di kesempatan sore ini saya ingin berbagi kepada sahabat mulia semua, mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Jadi ada 4 kasus yang saya tangani ya, yang sangat berkesan untuk diri saya sendiri, yaitu anak di usia 10 tahun, dia mengalami gizi buruk, di mana anak ini berasal dari keluarga yang broken home, kemudian orang tuanya menikah lagi, dan orang tua sambungnya juga memiliki karakter bukan orang tua yang baik. Kemudian di lingkungan sekolahnya dia dibully, di lingkungan masyarakatnya dia di-labeling sebagai anak pencuri gitu ya. Jadi sangat luar biasa psikologis yang diderita oleh si anak ini. Kebetulan saya mempunyai kesempatan untuk memberikan tes tipin kepada anak ini ya, Pri. Anak ini ternyata anaknya feeling ya. Dan saya merasakan dia ini adalah anak yang sangat penyayang. Karena berada di lingkungan yang sangat negatif sehingga dia juga menjadi pribadi yang sangat negatif. Dan sangat luar biasa penderitaan yang dialami oleh anak ini ya. Dia hanya mau bercerita kepada saya segala sesuatu yang dia rasakan gitu. Kemudian ada kasus lagi ya, seorang ibu yang menderita sakit jantung di mana si ibu hanya dirawat oleh anaknya, sedangkan pasangannya itu sedang di dalam penjara. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan ibu dan anak ini ya Kasian banget ya dokternya. dalam proses penyembuhan. Si anak ini ternyata memiliki penyimpangan seksual karena dia tidak mendapatkan sosok ayah dalam kehidupannya. Kemudian kasus ketiga, perempuan usia 22 tahun melakukan percobaan bunuh diri dikarenakan calon pasangan hidupnya memilih wanita lain. Setelah saya telusuri, si anak perempuan ini berasal dari keluarga broken home juga. Kemudian yang keempat, seorang bapak yang terlantar dan sakit-sakitan. Di rumah sakit cuma dia sendiri, tidak ada yang lain. Berdasarkan informasi dia mempunyai keluarga dan kerabat, tetapi tidak ada yang mau menjaga si bapak ini. Saya dapat informasi ternyata si bapak ini ketika dia masih muda menelantarkan keluarga-keluarganya. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi apapun yang terjadi itu ada sebabnya ya sebelumnya gitu. Oke, kita lanjut Kak Riana. Kedengaran suara saya? Ya, aman dokter, bisa dilanjutkan. Ada suara kesek-kesek nggak? Enggak, Kedengaran? aman, aman. Aman ya? Oke, siap. Lanjut. Jadi dari gambar tadi ya, dari gambar keluarga bahagia dan tidak bahagia, itu kita bisa menyimpulkan ya bahwa keluarga yang bahagia itu adalah salah satu kehidupan yang baik. Kehidupan yang kehidupan yang baik, maka kita akan mengalami kebahagiaan gitu ya, akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kehidupan yang baik itu ibarat pohon ya, ibarat pohon yang baik, maka buahnya pun baik karena berasal dari benih yang baik. Jadi seperti anak yang tadi ya, kehidupannya tidak baik karena pohonnya tidak baik, benihnya juga tidak baik. Benihnya dari mana gitu ya? Dari ayah dan ibunya gitu. Jadi
sehingga dia menjadi pribadi yang tidak baik. Padahal fitrahnya itu kita itu baik ya, tapi lingkungan itu yang membuat kita tidak baik. Karena kita tidak bisa memilih lingkungan yang baik untuk diri kita. Untuk bisa memiliki kehidupan yang baik, kita harus tahu ya, kita ini sudah diinstalkan fitrah oleh Allah, ada 8 fitrah. Bagaimana kita bisa menemukan fitrah kita ini, kemudian menumbuh kembangkannya, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang baik. Ya, jadi ada 8 fitrah di sini. Sudah pernah dengar belum ya fitrah ini, sahabat semuanya? Sudah ya, Pak Hari ya, almarhum. Oh iya, Masya Allah, iya betul. Saya belajar sama Ustadz Hari, jadi saya sangat menggunakan ilmu beliau untuk mengevaluasi pasien-pasien saya gitu. Kira-kira di fitrah mana ya si pasien ini bermasalah gitu. Karena setelah saya telusuri, ada beberapa fitrah memang di pasien saya itu yang tidak tumbuh dan berkembang gitu. Berarti Bunda mengikuti ya Bunda dengan Ustadz Hari ya Bunda? Iya, iya. Masya Allah. Alhamdulillah sudah sempat janjian Jarpi, almarhum udah Allah panggil. Iya betul-betul. Kehilangan ya kita Bunda ya, ayah ideologis Iya, ya. iya. Luar Ada 2 biasa. buku ya. Masya Allah, iya betul-betul. Alhamdulillah Umi Kita, juga udah punya bukunya dan ditelaah. Masya Allah betul-betul. Alhamdulillah. Jadi kita merefreshing ilmu lagi ya Umi. Iya, iya sama-sama. Oke, oke. Kita lanjut lagi. Kita sekarang coba kita ini ya, merefleksikan diri berdasarkan fitrah tadi ya, 8. Karena manusia yang baik itu, maka dia akan memiliki kehidupan yang baik. Sehingga bisa melahirkan orang yang baik dan akan menjalankan peran terbaiknya. Nah, kira-kira kita sudah melakukan peran terbaik belum ya? Baik sebagai seorang istri, baik sebagai seorang ibu, ataupun sebagai peran-peran di ranah publik. Nah, kita berkaca pada diri kita sendiri. Ada 8 fitrah ya, ada fitrah keimanan, ada fitrah bakat, ada fitrah belajar dan bernalar, kemudian ada fitrah jasmani, ada fitrah seksualitas, ada fitrah estetika dan bahasa, kemudian ada fitrah individu dan sosial, dan fitrah perkembangan. Jadi ada 8 fitrah dan itu kita akan melakukan refleksi. Karena keterbatasan waktu, kita akan fokus pada fitrah keimanan ataupun spirituality. Jadi di sini silahkan dibuat ini ya, mungkin angka saja gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira sahabat mulia di sini ada di skor berapa ya? Nah, ini cara penilaiannya. Mungkin boleh ditulis di chat, Bu, Dok ya. Oke, boleh, boleh. Jadi kalau 1 sampai 3 ya, itu kalau 1 misalnya kita ambil fitrah keimanan, kita ambil saja sholat misalnya ya. Ketika seseorang itu sholat itu benci ya, nggak mau sholat, berarti dia skornya 1, nggak suka sholat. Ada ya yang seperti itu. Kemudian ketika ada juga yang level 2, skor 2, dia sholat tapi merasa hambar, tidak merasakan efek apapun pada dirinya, itu skornya 2. Kalau skornya 3, dia sholat, tapi harus dimotivasi dulu ya, harus diiming-imingi dulu baru dia mau sholat. Berarti itu levelnya 3, skornya 3. Kemudian kalau yang skornya 4, dia sudah mau melakukan, tetapi belum konsisten, misalnya belum tepat waktu. Masih, kalau yang laki-laki masih kadang di rumah, kadang di masjid gitu ya, sholatnya. Jadi belum konsisten untuk melakukan sebagaimana mestinya. Kalau yang skornya 5, sudah antusias melakukan ibadahnya, sholatnya, tapi belum konsisten untuk tepat waktu dan menjaga kualitas sholatnya. Jadi, skor yang kelima ini adalah batas fitrah personal kita. Jadi masih batas aku gitu ya, masih terbatas untuk diri pribadi. Kalau yang skornya 6, itu sudah antusias melakukan ibadah. Sudah konsisten juga, sudah menjaga kualitas dan kuantitas, dan mulai terlibat untuk berdampak di daerahnya ya, di sekitarnya, menjadi follower, minimal menjadi anggota remaja masjid ataupun menjadi anggota pengurus masjid gitu ya. Jadi sudah mulai mau terlibat, sudah mulai mengarah ke kita gitu ya. Jadi bukan aku lagi, tapi sudah kita sudah memiliki dampak kepada orang banyak. Tapi belum terlalu ini ya, belum terlalu luas. Kalau skornya 7 itu sudah meluas, bahkan dia sudah berani menjadi pemimpin untuk kegiatan keagamaan. Itu sudah skornya 7.
Kalau skornya 8, itu dampaknya lebih besar lagi ya. Itu seseorang yang sudah sampai di skor 8, dia sudah memiliki misi hidupnya ya, yang skor 8. Kira-kira di sini sahabat mulia semua skornya berapa? Nah, jadi kita Ada harus sahabat yang melakukan. menjawab, dokter. Mm-mm, Ibu Lutfiatur Rosidah dari Indramayu. mm-mm. Di angka 7. Mungkin boleh di-sharing mungkin, dokter. Oke, silakan Bu. Silakan Bunda atau Umi. Ibu Lutfiatur Rosidah ada? Barangkali ingin berbagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah Bu. Walau tadi saya belum itu skor-skornya itunya dari mana. Tapi intinya saya pernah jadi ikutan jadi relawan lembaga kemanusiaan gitu Insya Allah. di lingkungan kita. Karena di Indramayu sendiri itu kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan itu masih tinggi. Apalagi kan sudah terkenal ya kawin cerai gitu yang tinggi se-Indonesia gitu. Jadi kita juga kerjasama, kebetulan kami ada di Dinas Kesehatan, jadi kami Ya Allah. kerjasama juga dengan lembaga eh, kemanusiaan lainnya gitu seperti Lendang Puan yang lebih konsen di masalah pemberdayaan perempuan. Masya Allah. Ya, ya. Jadi kita ikut di situ gitu Bu. Kemarin juga kita pernah kerjasama dengan perusahaan yang ada di Indramayu untuk memberdayakan anak-anak itu sehingga mereka diberikan keterampilan khusus sehingga melupakan untuk menikah muda gitu. Iya, betul. Mungkin itu saja, Bu. Ya, betul-betul sekali. Jadi memang sangat ini ya, Bunda ya, menjadi kegelisahan pada diri kita sendiri ya melihat fenomena di masyarakat kita seperti itu. Jadi apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita? Jadi memang banyak anak-anak terpaksa gitu ya menikah muda karena untuk mengurangi beban orang tuanya gitu ya, ataupun dia dipaksa menikah oleh orang tuanya biar orang tuanya juga lepas gitu ya kewajibannya gitu. Jadi itu sangat banyak fenomena di masyarakat kita. Terima kasih Umi, Bunda. Oke, kita lanjut Kak Riana. Ya, silakan dokter. Tapi mungkin kakak-kakak, sahabat mulia semua, mohon dibantu untuk absennya diisi. Karena kenapa? Karena di akhir acara seperti biasa akan ada door prize yang menanti sahabat mulia semua. Dan tentunya ini adalah bagi mereka yang berkenan untuk melakukan absensi maupun on cam. Silahkan dokter untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih Kak Riana. Nah, ini ada kata sepertiga ya. Kira-kira sahabat mulia bisa menebak nggak? Apa sih maksud kata sepertiga di sini? Silahkan. Silahkan di kolom chat ataupun yang mau ngomong langsung juga bisa ya. Silahkan dibuka mic-nya kalau mau berpendapat. Kira-kira maksud sepertiga di sini apa gitu ya? Sepertiga awal kah, sepertiga akhir kah, sepertiga menengah kah, atau sepertiga kue kah gitu ya? Coba silahkan. Belum bisa menebak. Ya nggak apa-apa Pak. Satu dibagi tiga. Oke Mas Dian. Ada lagi kasus atau masalah ya? Oke. Gimana? Kita buka atau masih ada mau kasih pendapat? Sepertinya, oh ada lagi dokter QL ya. Oke, mulai ya. Oke, selamat malam. Terima kasih Dokter Eni. Ada lagi? Diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Masya Allah ya, sangat bervariasi ya. Oke, kita buka. Kalau dari gambar ini kira-kira ada yang bisa menebak lagi nggak? Maksud dari gambar ini. Oke, Dokter Eni, silahkan. Ada yang bisa menebak makna sepertiga di sini? Belum? Traveling, ya. Traveling itu gimana, Mas Dian? Hidup ya. Oke, ada lagi? Hidup juga, kayak ke healing ya. Masya Allah, Dokter Eni.
perjalanan hidup. Apa kaitan perjalanan hidup dengan kata sepertiga? Kakak Haryuin, monggo kalau ingin berdialog, silahkan. Kakak Haryuin dari Jember. Andakah? Ya, silahkan kakak. Bisa? Atau kita lanjut ke Ariana? Ya, mangga, silahkan dokter. Oke, jadi sepertiga di sini maksudnya adalah, oke ya, sepertiga akhir hidup kita ya. Jadi sepertiga akhir hidup kita itu adalah di atas usia 40 tahun ya. Jadi kita tuh harus menemukan misi kita itu di ring waktu usia 15 sampai 40 tahun. Ibaratnya kalau kita bagi ya, kan kita rata-rata umur itu 60 tahun ya. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, sama 20 tahun ketiga. Jadi sepertiga itu adalah bagian-bagian umur kita. Jadi sepertiga akhir hidup kita itu, orang mukmin, merupakan pacuan eksponensial amal soleh kita yang spesifik menuju keridhaan Allah, sepertiga akhir yang indah dengan menebar lebih banyak manfaat, berkah, dan rahmat bagi umat ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan umur kita di sepertiga terakhir ini menjadi pacuan eksponensial. Oleh karena itu kita harus bisa menemukan misi hidup kita itu di ring usia 15 sampai 40 tahun. Di sini rata-rata usia kita berapa di sini? Kalau saya 41 tahun ya. Nah, 41 tahun, di sini ring umurnya berapa? Ada yang di bawah 40 tahun? Coba, yang di bawah 40 tahun bilang saya. Ada yang di bawah 40 tahun nggak? Wah, Kakak Muhammad Ridho di bawah 40 tahun, dokter. Oke, Muhammad Ridho ya. Siapa lagi yang di bawah 40 tahun? Mungkin Muhammad Ridho bisa kita coba ya, kita lakukan percakapan mungkin. Bang Ridho. Kakak Muhammad Ridho ada di sini kah? Bolehkah open cam? Ada Bu. Ya. Nggak bisa open Silakan. cam. Kenapa Bu baru masuk nih Bu? Oh, baru masuk ya? Iya. Oke. Muhammad Ridho umurnya berapa? 35 Bu. 35 tahun ya. Ya. Kira-kira sudah menemukan belum ya misi hidupnya apa? Misi hidupnya bahagia dunia akhirat Bu. Bahagia dunia dan akhirat ya. Iya. Sekarang sudah bahagia atau masih galau? Masih menemukan kegalauan Bu. Oke. Berarti itu wajar ya, karena mukmin yang menjelang usia 40 tahun itu pasti galau gitu ya. Kalau nggak galau malah dipertanyakan kenapa dia nggak galau gitu ya. Karena galau itu adalah cara Allah berbicara kepada kita untuk segera menemukan misi hidup kita. Berarti Bang Ridho sedang masih galau ya? Lagi proses mencari. Mendebak-debak ya misi hidupnya seperti apa ya? Iya. Ya, itu juga yang saya rasakan. Saya pernah ini kepada Ustadz Hari Santosa, Ustadz saya galau gitu. Bagus gitu, berarti kamu sedang dipertanyakan gitu sama Allah gitu ya, kamu apa ya sih yang mesti kamu lakukan gitu ya. Jadi memang harus galau. Yang jadi pertanyaan mengapa ada pribadi-pribadi yang nggak galau pada usianya sudah lebih 40 tahun gitu ya. Terima kasih Marido. Oke, kita lanjut ya. Ini ada renungan ya. Kita merenung tentang makna ya. Sepertiga akhir dari hidup kita, ada tonggak usia 40 tahun sampai ajal tiba. Ini sepertiga sisa hidup yang menentukan kita. Di sepertiga akhir setiap tahun hidup kita, ada Ramadan sampai Zulhijjah. Ini sepertiga tahun yang menentukan. Di sepertiga akhir dari Ramadan, ada 10 malam terakhir sampai 1 Syawal. Ini sepertiga ibadah yang menentukan. Sepertiga akhir dari 10 malam terakhir,
ada Lailatul Qadar sampai akhir Ramadan. Ini sepertiga 10 hari terakhir yang menentukan. Di sepertiga akhir Lailatul Qadar, ada sepertiga malam, malaikat dan Jibril tuh membawa setiap tugas. Ini sepertiga malam yang sangat menentukan. Coba kita renungkan, kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Kira-kira apa yang sudah kita persiapkan selama bulan Ramadan? Bagaimana ibadah kita, sholat kita, puasa kita, apakah sudah benar-benar kualitasnya terjaga, kuantitasnya sudah banyak? Apakah Ramadan ini sudah berdampak pada diri kita sendiri? Mari kita renungkan. Bulan Ramadan sebentar lagi juga meninggalkan kita. Apa yang mesti kita kumpulkan selama bulan Ramadan ini agar kedepannya kita lebih baik, kita lebih takwa, kita menjadi pribadi yang benar-benar menjadi seorang hamba, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pendeta, karena kita adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan sahabat mulia semua untuk berdoa sore hari ini, mendoakan kita semua agar kita yang ikut acara Paradis Ramadan di sore ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu doa siapa yang bisa membuat diri kita ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Silahkan berdoa untuk kita semua. Mulai. Selesai. Oke, bagaimana teman-teman, sahabat semua? Sudah direnungkan ya? Mudah-mudahan ada powerful ya untuk diri kita agar lebih menguatkan, mempercepat langkah kita untuk mengumpulkan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Jadi untuk menemukan misi personal kita, seperti Bang Ridho tadi ya, ini caranya Bang Ridho dan sahabat mulia semuanya, kita harus melakukan tazkiyatun nafs, 5M ya. Tazkiyatun nafs sama dengan 5M. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs itu adalah pembersihan jiwa kita untuk mencapai kejernihan hati. Jadi besok jangan lupa ikut yang disampaikan oleh Teh Mayang ya, akan lebih jelas lagi karena beliau adalah guru kita. Jadi besok Teh Mayang akan menjelaskan tentang transformasi diri untuk mencapai kejernihan hati. Kalau saya baru kulit-kulitnya saja ya, insya Allah besok dikupas oleh Teh Mayang. Ada berapa tahapan? Pertama adalah muhahadah, yaitu menyadari bahwa hidup memerlukan tugas untuk mencapai maksud. Jadi kita itu sebenarnya diberikan tugas ya, diberikan tugas oleh Allah untuk mencapai maksud. Maksudnya apa? Kita itu beribadah kepada Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu punya maksud ya. Jadi bukan hanya sekedar diciptakan, tapi memang ada maksud. Sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, sebagai pendakwah. Dan masing-masing kita ini memiliki tugas yang berbeda-beda gitu ya. Walaupun saya dokter Eni dokter, tapi tugas kami berbeda. Walaupun dokter Eni spesialis, saya dokter umum, tetapi sebenarnya tugasnya berbeda. Jadi tugas dengan profesi itu berbeda gitu ya. Jadi misalnya saya sangat gelisah melihat kondisi perempuan dan anak-anak. Mungkin Allah ingin saya menjadi pribadi yang mendampingi mereka gitu ya. Jadi cita-cita, profesi itu beda dengan tugas ya. Tugas langit itu berbeda dengan tugas yang di dunia. Jadi kita harus sadar dulu
untuk sadar kita harus belajar caranya dengan ikut Parade Ramadan salah satunya gitu ya, ikut akademi trainer misalnya, berkumpul dengan komunitas-komunitas positif. Nah, gitu. Jadi semakin banyak belajar kita akan mudah sadar. Karena orang yang suka belajar seperti materi yang sampai Kak Cut itu, kita harus meluaskan wadah ya, meluaskan kemudian meninggikan. Jadi biar ilmu yang masuk itu banyak. Jadi kita harus banyak belajar. Jadi pribadi-pribadi yang memang sering rutin ikut Parade Ramadan adalah karakter pribadi yang pembelajar. Karena senang gitu ya, padahal mereka bisa dikatakan mungkin sudah berpendidikan ya, sudah S3, sudah ya memang sudah dosen gitu ya. Mungkin ilmunya itu lebih tinggi dari saya ataupun jabatannya lebih tinggi dari saya gitu ya. Tapi mereka masih mau belajar. Itu sifat tawaduk ya, mau belajar meskipun ya ilmunya memang sudah banyak gitu ya. Itu namanya pribadi-pribadi yang rendah hati. Terima kasih kepada sahabat mulia yang sudah berkenan hadir di sore hari ini. Saya juga pribadi yang sedang belajar, jadi kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman, Allah berikan kemudahan dalam mengamalkan. Karena menyampaikan itu mudah, mengamalkan itu yang perlu apa ya? Perlu niat yang sangat luar biasa gitu ya, agar tetap konsisten dan istiqomah. Kemudian muraqabah ya. Jadi ketika kita sadar, berarti kita harus makin mendekat dan memperbanyak meminta kepada Allah. Apa yang kita minta? Yaitu minta agar selalu mendapat hidayah, selalu mendapat petunjuk. Agar jalan yang kita jalani itu adalah jalan yang benar, menuju kepada Allah gitu ya. Kemudian muhasabah. Muhasabah adalah mengevaluasi, bersyukur atas semua nikmat. Yang kita lakukan tadi adalah salah satu muhasabah. Jadi mengevaluasi diri ya, mengevaluasi diri sudah sampai di titik mana ya kita gitu. Apakah masih terlena dengan dunia atau sudah fokus kepada akhirat. Mu'aqobah, menghilangkan dosa dan penghalang. Dosa dan penghalang yang tahu cuma kita gitu ya. Jadi kita harus memperbanyak istighfar, banyak salawat gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya dengan pasien-pasien yang saya tangani, mereka sering mengatakan, Ibu, saya hanya menceritakan ini kepada Ibu. Jadi saya menyimpulkan, yang khusus pasien yang saya tangani ya, karena penyakitnya sangat berat, ada sesuatu yang sangat, ya mungkin dikatakan aib ya. Aib itu erat kaitannya dengan dosa dan ada hubungannya dengan penyakit. Jadi mengapa dikatakan ketika orang sakit itu adalah menggugurkan dosa. Jadi sebenarnya ada dosa yang sengaja disimpan dan dipendam dalam-dalam oleh si pasien tersebut. Ketika dia mengungkapkan, mengutarakan agar dia bisa mendapatkan solusi dari dosa yang dia lakukan, dia lebih ini ya, lebih baik kondisinya karena kita bisa bantu mengarahkan bagaimana dia memperbaiki hidupnya untuk lebih baik. Jadi saya lakukan dengan pendekatan fitrah gitu ya kepada pasien-pasien. Jadi mereka sangat sangat bersyukur gitu ya. Ternyata ada kaitannya ya Bu antara dosa saya dengan penyakit saya gitu. Karena dia berpikiran ya sakit padahal itu ada penyebabnya gitu yang tanpa disadari. Jadi ada pernah pasien saya itu pasien anak usia 11 tahun kecelakaan berat ya, itu sengaja ya dia bawa Honda sendiri, kemudian dia kecelakaan, ditabrak orang. Waktu itu di ICU, saya melihat yang mondar-mandir itu adalah bapaknya gitu ya. Padahal anak itu sudah sakaratul maut, kalau logika kita secara manusia, itu sudah meninggal gitu si pasiennya. Tapi kok pasiennya belum meninggal gitu ya, pasti ada sesuatu. Saya melihat dari bahasa tubuh si pasiennya itu, saya melihat nampaknya ada sesuatu yang ada sesuatu yang belum selesai gitu. Kemudian saya sampaikan kepada ayahnya, Bapak kok Bapak saja yang mondar-mandir ya Pak gitu. Ibunya mana gitu. Bapaknya terdiam gitu ya, terdiam dengan muka sedih gitu ya. Terus saya bilang, kenapa Pak? Kemana ibunya gitu. Oh, ibunya kami sudah pisah Bu sama ibu. Jadi anak ini sama saya gitu. Oh gitu. Terus saya tanyakan ya secara detail tentang kehidupan mereka. Ternyata memang si ibu ini meninggalkan keluarga mereka gitu. Jadi mungkin si anak ini punya rasa marah gitu ya sama ibunya. Mungkin dia berharap mungkin ibunya ingin berminta maaf sama dia gitu ya biar dia
lega hatinya. Terus saya sampaikan kepada bapaknya, "Bapak, ibunya ada nggak sekarang di sini?" "Ada, Bu, coba panggilkan." Setelah dipanggilkan, terus saya sampaikan kepada ibunya, ibunya sambil nangis ya gitu. Ibu nggak ada gunanya nangis, saya bilang kayak gitu. Yang penting sekarang ibu sekarang menghampiri anak ibu dan ibu meminta maaf atas segala sesuatu yang pernah ibu lakukan kepada anak ibu. Jadi kalau istilahnya itu hutang pengasuhan ya. Hutang pengasuhan ada, luka pengasuhan ada kepada anak tersebut. Tidak lama kemudian isi ibu menghampiri anaknya, kemudian dia minta maaf. Tak lama kemudian anaknya itu ini ya, pelan-pelan gitu ya, tadi itu nafasnya itu apa ya, tidak teratur, sekarang mulai teratur, pelan-pelan meninggal. Dan saya merasakan banyak ya pasien-pasien saya seperti itu, ada sesuatu yang kalau kita di ilmu yang diajarkan misalnya di PPA, itu ada ganjalan tisu ya, tak tersampaikan, sehingga menjadi penyakit gitu ya, ataupun yang menyebab ajal kita itu tidak apa ya, seperti menunggu sesuatu gitu ya, baru ikhlas gitu ya dicabut gitu mungkin ya. Saya sering melihat fenomena seperti itu. Kemudian mujahadah ya, ketika kita sudah menemukan gitu misi hidup kita harus sungguh-sungguh menjalankan misi tersebut dan berkomitmen sepanjang hayat untuk memperjuangkannya. Karena menuju jalan Allah itu juga tidak mudah ya, karena pahalanya itu surga gitu. Jadi kenapa orang di akhir zaman ini yang menuju jalan Allah itu memang sedikit gitu ya. Karena memang menjalani jalan itu tidak mudah, tetapi disitulah penuh berkah. Jadi kita harus berusaha menemukan misi hidup kita. Jadi doa yang harus kita panjatkan selalu di saat kita memasuki usia 15-40 tahun adalah ini. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi ini doa yang harus kita panjatkan selalu sejak usia 15-40 tahun. Kalau saya harus mengajarkan ke anak saya ya yang sebentar lagi masuk usia 15 tahun. Karena sebenarnya tugas kita sebagai orang tua itu sampai 15 tahun ya. Jadi apapun yang kita tanamkan kepada anak kita dari usia 0 sampai 15 tahun itu akan kita tuai nanti ketika mereka di usia 40 tahun. Itu adalah hasil didikan kita. Jadi kalau kita berefleksi, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk kita melakukan refleksi. Kalau memang masih ada hutang pengasuhan dan luka pengasuhan, segera kita selesaikan. Hutang wajib dibayar, luka wajib disembuhkan. Gitu ya. Karena kenakalan-kenakalan anak kita itu akibat kita juga. Jadi ketika anak nakal itu sebenarnya yang disalahkan bukan anaknya, tapi orang tuanya. Gitu. Karena si orang tua nggak sadar yang salah itu adalah dirinya. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk saling memperbaiki diri sama anggota keluarga. Agar nanti setelah Ramadan kita semakin baik dan makin baik. Apa sih yang kita minta kepada Allah gitu ya ketika di bulan Ramadan ini, kemudian ketika kita ingin mencapai misi hidup kita, yaitu satu, kemampuan untuk bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita akan mudah bersabar. Jadi biasakan untuk selalu membuat jurnal syukur minimal 3 ya, minimal 3. Itu harus dirutinkan. Seperti diajarkan oleh Pak Jamil, kita harus rajin menulis jurnal syukur. Kalau bisa banyak itu lebih bagus lagi. Jadi kita ajarkan semua kepada anggota keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah menemukan misi hidup. Jadi ini adalah tugas kita. Jadi saya pernah ini ya, karena di usia 40 tahun adalah ujiannya, kita milih obsesi atau misi. Nah, karena di situ tadi kegalauan ya, misi atau obsesi. Kalau misi itu, kita akan tenang ya. Kalau obsesi itu kita nggak tenang gitu. Jadi harus dibedakan obsesi dan misi. Itu adalah ujian hidup kita. Kemudian apa ini? Warisan ya. Jadi kita harus menyiapkan warisan kepada anak cucu kita. Bukan harta ya sebenarnya ya. Tapi ada yang lebih luas dari warisan ini. Jadi seperti itu.
Nah, jadi ini gambaran misi apabila kita fitrahnya tumbuh dan berkembang. Jadi ada 8 tadi ya, yang kita ambil tadi yang refleksi adalah fitrah keimanan. Jadi apabila seseorang yang fitrah keimanannya itu tumbuh dan berkembang dengan baik, maka di usia 40 tahun dia akan menjadi change maker. Dia menjadi agen perubahan untuk lingkungannya. Jadi ketika seseorang menjadi change maker, maka dia memiliki misi hidup yang bisa membuat orang lebih baik. Jadi orang yang sudah memiliki misi hidup, dia itu sudah berbicara tentang kita. Dia sudah bisa berdakwah untuk membuat orang lebih baik lagi. Gitu. Jadi misi hidup itu dia lebih ke peran langit ya, bukan dunia lagi. Jadi sudah fokus ke akhirat. Jadi fitrah keimanan yang di skala 8 sudah di level on the mission ya, maka dia sudah berperan sebagai change maker. Jadi panggilan itu ada 3. Ada yang tahu nggak? Coba di sini sahabat mulia, coba tebak. Apa panggilan? Ada 3. Mungkin yang bisa menjawab bisa dapat hadiah, Kak Riana. Oh ya, siap dokter. Coba sebentar. Wah, ini ada kalimat yang bagus banget sih di-share oleh Kak Priscilia Revita. Mungkin Kak Priscilia barangkali ingin sharing dulu sebelumnya. Panggilan 3 tadi aku jawab dong. Ya. Oke, siap. Nggak apa-apa, Kak. Panggilan azan, panggilan kematian, panggilan dari Allah, dan panggilan sholat. Sholat azan ya. Ya. Satu lagi kok lupa jadinya. Panggilan azan, kematian, yang harus buru-buru. Lupa. Tadi udah keinget. Panggilan haji. Punya haji. Oh, Ya, ya, Masya Allah. haji, ya benar. Oh, iya, Masya Allah. Betul, Kak Iriana jawabannya, Masya Iya, Allah. betul. Dari Ibu siapa, maaf? Umi Reni. Umi Reni. Wow, Umi Reni ini sahabat setia kita, dokter. Oke, itu Mbak Fresilia mau ini ada raise-nya itu, Kak Riana. Iya, boleh silakan Silakan. Kak Priscilia. Selamat siang. Waalaikumsalam, dokter. Ya, Kak. Masya Allah. Saya Nasrani, cuma saya banyak bergaul dengan teman-teman Muslim. Kebetulan encing saya kan Betawi, nikah sama kuku saya yang orang Tionghoa. Kami kan keturunan Tionghoa, jadi beliau masuk jadi mualaf gitu. Nah, saya mau share dulu tentang saya. Saya pernah sakit IBD. Kebetulan saya punya story anak itu ASD, ADHD. Dengan background suami saya juga ADHD tipikal. Jadi tahu sendiri kan ya dokter bagaimana mental saya. Itu pernikahan saya tuh udah 20 tahun. Jadi waktu pertama kali nikah tuh saya nggak tahu kalau suami saya tuh ada tipikal gitu ya. Terus ada sindrom juga buat anak-anak sakit-sakitan gitu. Jadi itu larinya ke saya. Saya jadi kayak menyalahkan diri gitu. Kenapa ya kok anak-anak sakit-sakitan? Terus kenapa suami saya seolah-olah nggak peduli sama saya? Kenapa kok dia punya dunia sendiri? Saya nggak ngerti kalau anak ASD itu punya hilang, dunia sendiri. Kenapa? Kenapa Ibu? Aman, Kak. Aman. Lanjut, Kak. Oh ya. Suaranya hilang. Oh hilang, ya. Sinyal kayaknya. Jadi karena itu kan saya jadi belajar mencari tahu ini suami saya kenapa ya gitu, terus anak-anak saya kenapa. Itu prosesnya lama sekali sampai saya akhirnya tahu gitu. Tapi setelah saya paham, akhirnya saya yang balik sendiri. Saya sakit gitu karena terlalu banyak yang saya pendam gitu. Nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, terus nggak bisa curhat sama siapa-siapa karena kan keluarga kami dari mami yang Tionghoa itu nggak ada sakit gitu. Keluarga saya aman-aman saja. Tapi begitu saya cari tahu, saya mulai membuka diri, mulai ikhlas, mulai oh ya itu memang Tuhan izinkan saya memiliki anak ASD. Kebetulan saya juga ambil pendidikan guru. Lalu Tuhan izinkan saya jadi guru di sekolah SLB 12. Jadi dengan background saya anak ASD, keluarga saya seperti itu, berarti saya bisa melayani juga di masyarakat.
mulai menambah ilmu gitu untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana saya bisa mengerti cara menangani mereka. Nah, masuk keimanan kan karena saya Nasrani, jadi saya punya panggilan untuk melayani anak-anak Nasrani yang katanya itu mereka bisa ngerti tentang, maaf ya Bu, Ya. Tuhan saya kan Tuhan Yesus. Apa mereka bisa ngerti tentang Tuhan Yesus? Walaupun mereka itu ASD, mereka itu nggak bisa ngomong, mereka itu Down syndrome, mereka itu berkebutuhan khusus gitu. Kadang saya berpikir gitu, ternyata setelah saya masuk ke dunia itu, saya takjub banget Bu. Itu ada gitu, bisa gitu. Kita punya semacam hubungan jiwa gitu, ketika kita mau pure, kita membuka diri, terus kita mau belajar, menerima, mengikhlaskan semuanya. Itu ternyata Tuhan izinkan yang sebelumnya itu saya tanda tanya dan bingung gitu. Akhirnya saya mulai mengerti dan mulai menjadi, oh itu bagian hidup saya. Dan itu pengalaman yang luar biasa banget buat saya. Walaupun untuk mengedukasi keluarga, mengatakan, ini keluarga saya, ini kita harus terima gitu. Itu butuh proses. Dan keluarga saya sudah mulai memahami suami saya seperti itu, anak-anak seperti itu, ke pekerjaan saya juga di SLB ya seperti itu gitu. Ya begitu ya Bu Dokter dan rekan-rekan yang lain. Masya Allah. Jadi memang kita masih diuji seperti itu ya, Kak Priscilia ya, gitu ya. Iya. Kita diuji seperti itu. Allah itu memang kadang kita mampu mendengar panggilan Tuhan ya, panggilan Allah itu ketika hati kita bersih. Itu sebabnya kenapa kita harus sering membersihkan hati gitu ya. Seperti Kak Priscilia tadi, di kondisi awal tidak terima dengan kondisi anak, dengan kondisi suami, itu kan hatinya bisa dikatakan lagi nggak bersih ya Mbak Priscilia ya. Tapi ketika sudah mulai menerima, sudah ikhlas, itu sudah hatinya sudah mulai bersih, jadi mulai tersentuh, mulai empati gitu dengan orang-orang sekitar gitu ya. Yang pasti kita segala misi hidup kita itu ya, segala tugas kita itu ada kaitannya dengan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya misi hidup itu adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan makin mendekatkan diri kita kepada keluarga. Ketika yang kita lakukan itu menjauhkan kita dari Tuhan dan menjauhkan diri kita kepada keluarga, itu bukan misi, itu obsesi. Jadi seolah-olah senang. Jadi kalau obsesi itu senang ya, obsesi itu senang, misi itu tenang. Walaupun ujiannya itu banyak, tapi kita punya energi yang luar biasa yang Tuhan berikan gitu. Jadi harus dibedakan mimpi dan obsesi. Jadi ada orang yang sampai sekarang obsesi jabatan, gelar, kekayaan gitu ya, mempersiapkan hidup yang enak gitu ya, harta yang banyak, tapi lupa sebenarnya kita kumpulkan adalah amal yang banyak dan bekal yang banyak gitu di akhirat gitu ya. Rumah yang enak itu adalah salah satunya itu yang di sana gitu ya, di kampung akhirat, bukan rumah yang di dunia gitu. Karena kita lupa mempersiapkan mati yang enak. Kita sibuk mempersiapkan bagaimana hidup yang enak gitu ya. Jadi saya juga sangat terasa gitu ya Mbak Priscilia, saya pribadi, saya itu nggak tahu ya kenapa selalu dihadirkan dengan pribadi-pribadi yang memang bermasalah gitu ya, bermasalah yang seperti tadi, yang anak gizi buruk gitu ya. Tapi memang benang merahnya adalah ke fitrah lagi Mbak Priscilia. Fitrah lagi kayak tadi ya, anak yang Down syndrome, autis atau seperti apa, kalau kita pikir mereka kan ada kekurangan ya. Tapi kan sebenarnya Tuhan itu tidak ada yang kurang. Kita aja yang bisa melihat mereka gitu. Ya kan, seolah-olah ini kita sempurna gitu. Padahal kita masih banyak kurangnya dibandingkan mereka. Seperti saya nasihatkan pasien saya, mereka sangat putus asa ya gitu. Saya bilang, Pak, jangan berputus asa. Ketika Bapak sakit, bisa saja Bapak lebih beruntung dibandingkan saya. Karena kenapa? Bapak sedang dihapus dosa-dosanya, sedangkan saya nggak sadar kalau saya itu punya dosa gitu. Ya kan Mbak gitu. Jadi istilahnya jadi kita itu harus mengkaitkan semua kepada Tuhan gitu. Jadi jangan sedih ketika kita sendiri, ketika kita yakin itu adalah tugas langit, insya Allah nanti Allah akan hadirkan orang-orang yang semisi dengan kita gitu. Ya. Benar. Satu orang yang di Paradi Ramadan ini rata-rata ini sudah sefrekuensi ya, sudah semisi, cuma beda-beda tugasnya. Mbak Priscilia tadi kan ke anak-anak, saya juga suka anak-anak. Seperti 5 jari dokter, kan masing-masing punya tugasnya masing-masing. Iya, betul. Kita harus sadar ya Mbak Priscilia ya. Iya. Kita sadarkan itu tadi, karena kita sudah berusaha membersihkan jiwa kita gitu ya Mbak Priscilia. Iya, benar. Masya Allah. Saling melengkapi ya Bu Dokter. Iya, betul. Jadi walaupun kita berbeda keyakinan,
Tetapi kan ketika berkaitan dengan Tuhan itu akan sama geraknya gitu. Iya. Ya kan gitu, akan sama Betul. geraknya gitu. Jadi kenapa nabi kita gitu ya, nabi kami, Nabi Muhammad, Nabi Mbak Fusli juga itu rata-rata kan juga apa ya, maksudnya tuh sama gitu ya, peduli sama sama sesama gitu ya, makin ya intinya punya cinta kasih yang sangat luar biasa gitu. Nah, kita juga harus seperti itu ya, saling memahami kekurangan orang lain gitu ya, jadi saling menerima. Masya Allah, saya dari tadi ketika dengar suara Mbak Pus itu saya tuh kayak merinding, kayak menangis ya. Saya orang feeling Mbak, jadi tadi itu sudah mulai berkaca-kaca mata saya gitu ya. Jadi senang Terima gitu ya kasih ketika loh. Saya bersyukur banget diundang di trainer ini ya, karena dari sekian banyak orang mungkin nggak banyak orang terpilih gitu. Ini gratis, tapi belum tentu banyak yang mau. iya Kalau betul. saya Iya betul. mau gitu. Udah ada Iya kan? panggilan, ayo kita datang gitu. Iya. Jadi kita Karena pulihin jiwa kita, hati kita gitu. Karena kita betul. banyak belajar, bukan hanya satu orang, banyak belajar dengan banyak orang itu lebih bagus. Iya betul. Iya. Itu tandanya orang-orang yang hatinya bersih Mbak Priscilia. Jadi kita itu akan dikumpulkan sesuai dengan frekuensi gitu ya. Jadi jangan sedih ketika kita punya teman sedikit, tetapi itu yang makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan gitu, daripada kita punya banyak banyak teman tapi melalaikan kita dari Tuhan gitu ya. Jadi nggak Ya, usah baper ketika orang nggak mau kawan sama kita gitu ya, nggak apa-apa, berarti dia nggak sefrekuensi dengan kita. Yang pasti kita betul. yakin kita, yang penting yakin kita itu jalannya sesuai dengan maunya Allah gitu ya, maunya Tuhan. Oke Mbak Fisa, terima kasih banyak. Kita lanjutkan Makasih ya banyak Ibu. Mbak Yana. Ya, Mbak silahkan Yana. lanjut kembali dokter, kembali ke Oke, materi. silakan. Hmm, slide-nya tadi. Oke, tadi ada 3 panggilan ya. Oke, sebentar. Slide-nya di-share kembali dokter, punten. Oh, di-share lagi ya, oke siap. Iya. Jadi panggilan itu ada 3 ya, seperti kata Umi Reni tadi ya. Dan kita akan dipanggil sesuai dengan kebiasaan kita. Coba refleksi lagi, apa sih kebiasaan kita yang paling sering kita lakukan? Apakah kita siap dipanggil dengan kebiasaan kita tersebut atau tidak? Coba kita lihat ya video ini ya. يغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما والتوحيد عباد الله ألا تشرك بالله سبحانه وتعالى وأن تموت على لا إله إلا الله. Kira-kira kita mau nggak dipanggil dalam kondisi seperti ini, sahabat mulia semuanya? Dipanggil dalam kondisi sedang menjalankan tugasnya, tugas langitnya ya, memberikan dakwah kepada orang-orang sekitarnya, memberikan pencerahan kepada orang-orang sekitarnya. Kita refleksikan lagi di pertengahan bulan Ramadan ini, apa kebiasaan yang bisa kita banggakan kepada Allah, kebiasaan baik yang kita berikan kepada Allah. Kalau memang belum ada, mari kita munculkan ya, mari kita munculkan kebiasaan-kebiasaan baik kita, karena kebiasaan baik kita itu akan menentukan nasib kita. Jadi nasib kita itu tergantung dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu tergantung dari perasaan kita. Perasaan kita tadi itu berasal dari itu tadi ya, kebiasaan kita selalu melakukan tazkiyatun nafs, selalu membersihkan hati kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat, momentum yang sangat tepat untuk melakukan tazkiyatun nafs. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh pengampunan. Disinilah kita menjemput rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Ya, jadi di bulan Ramadan ini usahakan kita fokus dengan ibadah, jangan sibuk dengan persiapan-persiapan yang lainnya. Kita tidak perlu merubah orang lain, apakah itu pasangan, apakah itu anak, itu tidak perlu. Yang perlu kita rubah itu ada diri kita sendiri. Yang bisa menolong kita itu cuma diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ketika kita ingin merubah orang lain, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, kita pasti akan kecewa. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin. Karena tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah.
Tidak ada yang bisa menolong kita atas kesadaran kita sendiri. Yang penting kita ingat kepada Allah saja. Jadikan Rasulullah sebagai teladan kita, menjadikan Al-Quran itu dan hadis sebagai kompas hidup kita. Misi hidup adalah peta jalan kita. Jadi temukan misi hidup karena misi hidup itu adalah peta jalan. Sedangkan kompasnya adalah Al-Quran dan hadis. Ya mungkin kayak Mbak Priscilia adalah kitabnya ya gitu. Jadi intinya yang harus kita temukan adalah misi hidup. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang sudah menemukan misi hidupnya dan selesai. Jadi saya pernah baca buku, seseorang dikatakan husnul khotimah adalah orang yang sudah selesai dengan misi hidupnya. Tidak apa-apa kita tidak mendapatkan cita-cita kita ya, misalnya cita-cita dari ini gitu ya. Kita nggak bisa mencapai cita-cita kita, tetapi selama kita menyelesaikan misi hidup kita, berarti kita husnul khotimah. Karena tugas kita sudah selesai. Karena kita dihadirkan di dunia ini punya tugas. Tetapi ketika orang mencapai cita-citanya, tapi nggak selesai dengan tugasnya, dia ya su'ul khotimah gitu. Jadi tanda orang husnul khotimah itu adalah berarti dia sudah selesai dengan tugasnya. Itu orang mukmin ya, orang yang beriman. Ya mungkin Mbak Priscilia juga orang yang taat kepada Tuhannya juga dikatakan orang beriman di versi agamanya Mbak Priscilia. Jadi saya sangat ujian saya di usia 40 tahun yang lalu adalah saya pilih obsesi atau misi gitu ya. Kalau obsesi saya akan dikenal orang, saya akan dibanggakan orang gitu ya. Tapi di sana itu semu ya, senang bukan bahagia. Senang sama tenang beda ya. Senang itu lebih ke obsesi, misi itu lebih ke ketenangan. Nggak apa-apa kita nggak kaya, tapi kita punya ketenangan. Gitu. Jadi ingat di surah Al-Fajr, wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surga. Apabila syaratnya cuma hati kita ridho dan diridhoi Allah gitu ya. Itu tugas kita. Mari kita ikhtiar melakukan 5M ya, tazkiyatun nafs dalam menuju diri kembali ke fitrah agar bisa menemukan misi hidup dari Allah. Karena peta jalan itu penting. Karena umur kita ini kita nggak tahu sampai kapan. Jadi kita harus segera menemukan misi hidup kita. Apalagi yang usianya sudah 40 tahun ya. Kalau yang 50 tahun belum menemukan misi hidup harus segera gitu ya. Harus segera menemukan misi hidup. Biar hatinya makin tenang. Carilah kebenaran bukan ketenaran. Jangan cari uang tapilah cari makna. Itu saja Kak Riana dari saya. Terima kasih.